Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di video kali ini kita akan membuat program semester untuk semester ganjil di tahun ajaran ini, tahun ajaran 2024-2025. Sekarang di video sebelumnya kita sudah bagikan tutorial menyusun kalender pendidikan. Ini kalender pendidikan yang sudah disusun. Dari kalender pendidikan ini, teman-teman sekalian, kita bisa membuat pekan efektif untuk menghitung berapa pekan yang efektif selama satu semester, dan kita bisa hitung jumlah jam pelajaran kita. Kalau di sini yang dicontohkan untuk mata pelajaran IPA, ini inputnya IPA untuk 4 JP per pekan. Otomatis jumlah pekan efektifnya di sini. Di video sebelumnya silahkan dilihat teman-teman sekalian cara menyusunnya dan mengedit ini. Ini jumlah pekannya ada 20 pekan efektif tatap muka, dan artinya 80 jam pelajaran. 80 JP ini dalam kurikulum Merdeka sudah termasuk P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekarang kita mau analisis. Ini sebenarnya diturunkan dulu di program tahunan, dibagi-bagi JP-nya. JP untuk P5 berapa, dikasih keluar dulu. Misalkan di semester ini untuk kalender yang ada 2 topik yang akan dibuat. Jadi masing-masing 3 pekan untuk satu topik. Jadi 6 pekannya itu untuk P5. Jadi sisanya itu untuk mapel. Nah, sekarang kita mau hitung dulu ke program semester. Kita buka dulu program semesternya, teman-teman sekalian. Formatnya yang tadi. Ini sudah ada format program semester. Sekali lagi, semua file-file yang ada di dokumen ini, teman-teman sekalian bisa dilihat atau di-download di link di deskripsi video ini. Kita insert dulu supaya tampilannya bagus. Kita Ctrl A, kemudian saya kasih warna kuning atau warna biru gelap saja. Kemudian yang formatnya kita salah, kita home, kemudian no fill, supaya tampilannya bagus saja, teman-teman sekalian. Di bagian atas kita insert dulu. Oke. Baik, ini formatnya. Jadi ini judulnya program semester ganjil, ini nama sekolah, bisa kita isi. Mata pelajarannya kecilan ya. Mata pelajaran IPA, kalau kekecilan boleh di sebesar ukurannya IPA. Kemudian kelas 7 fase D tahun ajaran 2024-2025. Sekarang untuk cakupan konten IPA, di tabelnya ini yang saya masukkan adalah cakupan konten IPA. Kemudian ini topik. Kalau teman-teman sekalian mau mengganti dengan TP boleh juga, tujuan pembelajaran boleh. Jadi saya mengacu di buku Kemendikbud ini. Jadi di bukunya kita lihat daftar isinya. Kita selama 1 tahun ini ada 7 bab. Jadi di semester 1 saya akan rencanakan untuk 4 bab. Mulai bab 1 hakikat ilmu sains dan metode ilmiah sampai bab 4 gerak dan gaya. Judul bab dan topiknya ini kita pindahkan ke program semester. Ini sudah ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Dan bagian kelima ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Karena P5 juga masuk daftar. Jadi ini dulu kita bagi JP-nya di P5 sesuai dengan kalender pendidikan. Itu ada berapa JP? Ini kita hitung dua pekan, 2 pekan lebih jadi 5 pekan. Berarti ada 1 pekan untuk IPA itu 4 JP tadi. Kalau 6 pekan semua berarti 24 JP. Saya akan tulis di sini 12 JP untuk gaya hidup berkelanjutan dan 12 JP untuk ini. Resmi ini kita zoom dulu, zoom untuk menjumlahkan semua yang di atas. Bentar, berarti 24. Jadi sisanya masih ada untuk sisa JP Mapel. Tadi jumlah JP di kalender itu, kita buka dulu kalendernya. Pekan efektifnya ada 80. Berarti sementara P5 di sini sebenarnya teman-teman sekalian, kalau kita mau tambahkan lagi supaya membantu kita penghitungan JP-nya. Ini saya lagi merge-nya. Ini boleh saya tambah nomor 4 sini. Project penguatan
profil pelajar Pancasila. Karena ini jumlah JP-nya untuk proyek, karena proyek penguatan profil Pancasila ini termasuk efektif tatap muka. Titiknya 5. Kalau kita mau bold juga, oke, ini jam pelajaran. Jumlah JP-nya tadi ada 24. Ada 2 topik, otomatis sisanya ini kita bisa tulis lagi ini, kurang dikurang jumlah JP ini. Oke, supaya sama kita bold juga. Berarti sisa 56 JP untuk ini mata. Jadi 56 ini kita akan bagi ke 4 cakupan konten ini. Jadi karena ada 56, kita bagi dulu alokasi waktunya. Saya bagi rata dulu teman-teman sekalian, 56 dibagi 4, itu berarti 14 JP per topik. Oke, berarti totalnya 80. Jadi selama 1 semester, ini ada 80 JP. Baik, sekarang kita lihat dulu untuk model tabelnya. Ini sudah 80. Kalau misalkan ada bab yang kita anggap agak lama, misalkan ini saya mau kasih 18, ini cukup mungkin di bab ini di core masing-masing ini cukup mungkin 12. Ini juga 12. Oke, boleh seperti itu. Kalau ini kita anggap luas lagi, mau kasih 14 ini yang 12. Jadi 80. Jadi jumlah jamnya tergantung keluasan konten materi. Sekarang kita mau rencanakan. Jadi untuk program semester ini kita harus sesuaikan dengan kalender pendidikan. Kalender pendidikan kita untuk bulan Juli, pekan pertama dan pekan kedua ini libur. Nanti kita ubah dulu untuk pekan pertamanya. Pekan ini Juli. Ini kita sorot, kemudian kita merge. Oke, kemudian kita tulis libur. Libur akhir semester LAS. Oke, formatnya ini sudah saya atur lurus ke bawah teman-teman sekalian. Gimana caranya ini di format di sini saja ini. Di menu home, ini ada AB miringnya. Orientasinya bisa vertikal. Kalau kita mau kasih lurus kembali ini. Ke sini. Ke ini. Ke ini. Kalau mau lurus kembali akan lurus begitu. Oke, saya kasih ke bawah saja tulisannya. Berarti kita kasih warna. Warna apa? Kalau mau dibuat otomatis juga conditional formatting, silahkan seperti membuat kalender pendidikan, tidak apa-apa. Boleh juga. Sekarang pekan pertamanya sudah, pekan pertama dan kedua. Kemudian pekan ketiga itu MPLS. Karena ini MPLS, kita merge juga. Kemudian kita tulis MPLS. Baik, kita kasih warna biru. Oke. Kemudian kita buka lagi kalendernya. Ada 5 pekan ya di bulan Juli. Sementara di sini hanya 4. Kita tambah saja sorot ke bawah, pilih home, kemudian di sini ada insert. Oke, maka otomatis akan bertambah. Untuk menghilangkan warnanya, sorot saja seperti ini. Kemudian ini no fill. Kemudian kita border supaya sama ke samping. Tarik saja begini. Oke. Karena ada 5 pekan ya. Ini udah sama. Selanjutnya, pekan kita buka lagi. Bulan Juli sudah oke. Sekarang bulan Agustus. Ini sebenarnya tidak dihitung karena tanggal 1-2 ini di start untuk P5. Hanya 2 pekan ya sebenarnya yang dihitung untuk P5 ini. Yaitu mulai tanggal pekan pertama dan pekan kedua. Oke, kalau saya anggap di pekan pertama dan pekan kedua di sini kayaknya mulai P5-nya. Jadi P5 itu start di pekan kelima Juli. Berarti di sini tadi ini pekan keempat, pekan kelima.
Jadi pekan pertama untuk P5 mulai di pekan kelima Juli. Berarti pekan kelima Juli kita tulis P5. Karena jumlah JP untuk IPA ada 4 JP per pekan, kita tulis 4. Itu kemudian pekan pertama dilanjut pekan pertama Agustus dan pekan ketiga Agustus untuk tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi di sini sudah terhitung JP-nya pekan keempat. Kita lihat dulu untuk Juli apa pekan keempat. Oh ya, ini tetap masuk pembelajaran dulu satu pekan kemudian langsung P5. Gak apa-apa. Kemudian pekan Agustus ada 4 pekan, September juga 4. Kita lihat dulu. Agustus 4 pekan, berarti pekan kelima ini kita tutup saja. Cara ringkas begini, kemudian klik kanan, hide. Oke. September 4 pekan, normal semua. Kita lihat September. Oke, kemudian Oktober pekan 1 sampai 3 project lagi. Oktober ada berapa pekan ini kita lihat. Ada 5 pekan. Kita harus tambah dulu 1 pekan di sini. Supaya cukup 5 pekan. Kemudian kita tarik ke sini. Oke, ini pekan keempat, pekan kelima. Pekan 1, 2, 3 itu diisi dengan proyek tema kedua, rekayasa dan teknologi kita tulis. Oke, 3 pekan. Jadi sistem proyeknya ini sistem blok. Sistem blok. Kemudian November, kita lihat kalendernya tadi November, efektif semua 4 pekan. Oke, November, hanya 4 pekan, pekan kelima saya keluarkan hide juga. Kemudian Desember itu hanya pekan pertama. Pekan kedua itu sumatif akhir semester. Pekan kedua Desember, berarti di sini. Kita merge dulu. Ini dalam kurikulum ini sudah tidak ada mid atau sumatif tengah semester. Langsung saja SAS, sumatif akhir semester. Oke. Kemudian pekan ketiga Desember, porseni sekaligus terima rapor ya akhirnya. Jadi di ini porseni dan terima rapor ini. Kita match. Nah, porseni dan BR. BR itu bagi rapor. Kita kasih warna juga. Misalkan orange, kemudian ini libur. Kan keempat, libur akhir semester. Kita merge. Ini kita kasih warna merah ya, libur. Kelas juga ya, libur akhir semester. Oke, di kolom keterangan. Ini kan di bagian ujung ada kolom keterangan. Kita bisa buat kelas itu. Kepanjangannya libur akhir semester. Oke, ini berwarna. Jadi sudah di kondisi formatting, nggak apa-apa. Kita hapus saja dulu untuk rumus formattingnya. Clear. Oke. Ini kita buat normal saja. Kosong. Oke. Wrap teks supaya dia turun ke bawah tulisannya. Oke. Tentu saja MPLS boleh juga. Kita wrap semua dulu. Klik kanan, format cell, wrap teks. Muncul ini. Oke. MPLS kita buat sama dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian SAS itu sumatif akhir semester. Kemudian apa lagi yang ada kepanjangannya? BR bagi rapor. Oke, sekarang selanjutnya teman sekalian, karena sudah sesuai langkah terakhir mudah saja. Sekarang kita akan plot jumlah JP-nya.
Oke, pekan pertama ini, pekan keempat Juli, mohon maaf, pekan keempat Juli, ini belajar bab 1, 4 JP. Kemudian ini 3 pekan karena sudah terisi ke bawah 4 pekan. Jadi satu pekan seperti ini hanya bisa diisi maksimal 4 JP. Karena jumlah JP IPA hanya 4 JP per pekan. Jadi 4 ada 18 totalnya. Kemudian nanti lanjut lagi pekan ke-3 Agustus 4 JP. Ini 4. Jadi sudah 12, 16, 18. Berarti masih ada 2 JP. Turun ke materi zat dan perubahannya. Ini 2 JP. Kemudian 4. Kita cukupkan 14 juga. Ini 4 kali 4, 16, 18. Pekan keempat. Oke, pekan pertama Oktober masuk lagi project. Berarti kita langkai lagi. Masuk ke sini. Berarti sudah pas 14. Masuk ke bab 3 di akhir Oktober. Ini 4 JP, 3 pekan ini saja belajar. Kemudian bab keempat, bab terakhir juga 4 JP. Oke, sudah selesai. Program semesternya sudah selesai, teman-teman sekalian. Ini membantu kita untuk mengatur jadwal pembelajaran kita. Misalkan kita nanti mengajar, misalkan tiba-tiba kita tidak masuk atau diganti oleh teman-teman kita, misalkan di bulan Oktober pekan keempat. Berarti materi di pekan keempat Oktober ini materinya harus sudah masuk di zat dan perubahannya. Jadi semua topik dan TP itu tidak wajib diselesaikan. Kita ajarkan yang esensial untuk peserta didik. Jadi kita mengikut dengan waktu. Jadi kita mengikut dengan alur waktu yang ada. Jadi seperti itu. Baik, kalau kita Ctrl P hasilnya seperti ini. Print out ya. Atau saya coba ubah jadi PDF. Save as. Oke, kita PDF kan. Oke, ini hasil PDF-nya. Baik, teman-teman sekalian, ini hasil program semesternya. Sudah terlihat. Jadi filenya silahkan teman-teman sekalian ambil, bisa dimodifikasi di link deskripsi video ini, linknya. Baik, demikian menyusun program semester. Ini program semester saya sudah selesai untuk pelajaran IPA kelas 7. Jadi sudah terprogram untuk 4 bab. Nanti di semester genap, ya kalau kita mau buat lagi semester genap, kita buat copy saja seperti ini. Kita ganti rename menjadi genap. Oke. Kemudian judul kita ganti, cakupan kontennya kita sesuaikan lagi untuk ini. 3 bab klasifikasi makhluk hidup, ekologi, bumi, dan tata surya. Baik, demikian teman-teman sekalian. Mungkin tidak terlalu teratur, tapi semoga bisa dipahami. Jadi program semester ini sangat kita butuhkan sebagai seorang guru untuk merencanakan program pembelajaran kita dalam satu semester. Agar betul-betul jangan sampai nanti misalkan sudah mau ujian, materinya ternyata belum selesai. Jadi ini betul-betul kita programkan waktunya. Termasuk ujian sumatif otomatis di sini misalkan setiap akhir bab kita mau ujian sumatif. Berarti pekan ke-2 September ini sudah ujian sumatif di sini. Untuk bab 1. Bab 2 ujian sumatifnya di pekan ke-4 September, di pekan ke-4 Oktober. Kemudian ujian sumatif bab 3. Oke, kalau kita mau ujian sumatifkan. Apabila ini sumatif akhir semester. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada saran-sarannya silahkan, atau sharing dari teman-teman sekalian silahkan sampaikan di kolom komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.